Apa jadinya bila sebuah gedung ternyata adalah portal menuju dunia atau semesta lain? Alam semesta-semesta ini bisa memiliki hukum fisika yang berbeda, sejarah yang berbeda, atau bahkan memiliki versi kita yang berbeda. Konsep ini sering disebut sebagai dunia paralel. Selamat datang di channel Nagihyu, dan selamat menikmati ceritanya. Cerita diawali dengan sesosok lelaki yang sedang berkemas dan terlihat sangat terburu-buru. Dia memasukkan beberapa benda ke dalam rangselnya dan juga sebuah benda misterius yang dibungkus kertas koran. Kemudian datang sebuah mobil dan keluarlah 3 orang bersenjata, di mana salah satunya berteriak memanggil nama Carver. Dan apa yang sebenarnya terjadi? Sesosok pemuda yang bernama Ronan, dia menerima pesan suara dari ayahnya yang bernama Alex Carver. Dalam pesannya, sang ayah meminta Ronan untuk segera pulang dan mengharuskannya pergi ke gedung 156 Prospek pada pukul 18. Ronan pun segera pulang ke rumah ayahnya, tetapi sang ayah tidak berada di rumah. Kemudian tidak lama muncullah adiknya Ronan yang bernama Patrick, yang ternyata mendapatkan pesan yang sama dari ayahnya. Pertemuan mereka memang agak sedikit kaku, karena memang Ronan dan Patrick sudah jarang bertemu sejak kematian ibu mereka. Kemudian mereka memeriksa rumah untuk mencari petunjuk keberadaan sang ayah. Tak berselang lama, datang teman mereka yang bernama Hari. Hari ini adalah tetangga mereka yang sebenarnya memiliki perasaan suka kepada Patrick. Singkat cerita, Hari bergabung untuk mencari ayah Ronan. Dan Ronan tanpa sengaja menemukan rangsel ayah mereka di dalam bagasi mobil, dan setelah mereka buka, mereka menemukan sebuah benda berbungkus koran yang berbentuk bola yang aneh, yang seperti di awal film tadi. Setelah itu mereka pergi ke kantor polisi dan melaporkan hilangnya ayah mereka kepada Kapten Stone. Mereka juga menanyakan di mana letak gedung 156 Prospek, dan dijawab oleh Kapten Stone, itu adalah gedung kosong di tengah kota. Mereka pun pergi ke gedung tersebut. Ternyata itu adalah sebuah gedung yang cukup tinggi. Setelah mereka masuk, gedung tersebut tampak kotor dan sudah lama terbengkalai dan penuh dengan grafiti yang aneh. Grafiti tersebut tertulis berbagai macam dunia dan keadaannya. Either you guys ever heard of a dragon burger? Tiba-tiba alarm di gedung berbunyi dan mereka pun mencoba untuk keluar gedung dan ya, betapa terkejutnya mereka melihat keadaan di luar gedung yang sudah berubah. Keadaan tampak hancur di mana-mana, tapi yang menarik bahwa gedung mereka masih terlihat utuh. Mereka melihat di dunia baru ini baru saja terjadi perang nuklir. Kemudian Patrick melihat 2 orang yang berjalan dan mulai meminta bantuan. Tapi kedua orang tersebut tidak mau didekati. Di waktu yang sama muncul sekelompok orang yang mengendarai truk dan meneriakkan sesuatu ke kedua orang tadi, yang kemudian memberondong mereka dengan tembakan. Can you help us? Ronan, Patrick, dan Hari pun segera lari masuk ke gedung kembali. Tapi anehnya kelompok orang tadi tidak ikut masuk ke gedung, seakan mereka takut untuk memasukinya. Di dalam gedung mereka masih terlihat bingung dengan apa yang sebenarnya terjadi. Dengan gedung ini, dengan dunia di luar tadi. Kemudian mereka dikejutkan dengan kehadiran seorang cewek yang bernama Polly. Polly sepertinya sudah dari tadi di dalam gedung. Polly mengatakan bahwa gedung ini layaknya sebuah portal di mana mereka sekarang berada di dunia lain yang sedang mengalami perang nuklir. This Earth, on the other hand, this Earth looks new to shit. Mereka telah berpindah dan berada di dunia alternatif yang lain. Polly pun juga mengatakan bahwa gedung ini akan berpindah setiap 36 jam. Dan sambil menunggu waktu lompatan berikutnya, Polly menyarankan untuk menunggu dan beristirahat saja. How many Earths are there? I don't know. Nobody knows. Tiba-tiba muncul sekelompok orang bersenjata yang menyerang tadi dan segera menangkap mereka semua. Kemudian mereka dibawa ke markas kelompok tersebut dan ternyata pimpinannya adalah Kapten Stone, yang tentu saja berbeda dengan Stone yang ada di dunia mereka. Kemudian Patrick dan Ronan dipertemukan dengan orang yang bernama Tinker. Tinker ini menceritakan bahwa dia mempunyai dendam kepada seseorang karena istri dan anaknya telah tewas terkena bom nuklir yang berukuran seperti tas koper. Dan yang dia tahu bahwa pria yang membawa bom itu adalah orang yang keluar dari gedung tersebut. Tinker pun menanyakan kepada Patrick siapa lelaki tersebut,
Dan tentu saja Patrick menjawab tidak tahu karena dia memang baru pertama kali masuk ke gedung tersebut. Tinker kemudian memperlihatkan rekaman CCTV yang menampilkan seorang pria keluar dari gedung tersebut sambil membawa koper berisi bom. Dan setelah Patrick mengamati, pria tersebut adalah ayahnya sendiri. Who is he? That's my father. Kemudian Tinker mengancam untuk menembak Ronan. Tinker meminta penjelasan kepada Patrick tentang gedung itu. Bagaimana kerja gedung itu, bagaimana dayanya, siapa yang mengontrolnya, dan tentu saja Patrick tidak tahu jawabannya. Tinker pun kesal dan akan menembak Ronan. Tapi karena dia teledor, akhirnya Ronan dapat memiting Tinker dengan kakinya sampai tidak berdaya. Ronan pun dapat melepas burgernya dan segera membantu Patrick. Tanpa mereka sadari, Tinker sudah tersadar dan mengaktifkan bom yang berada di dekatnya, yang ternyata adalah sebuah bom nuklir. Bom nuklir menunjukkan waktu ledakan yang tinggal 39 menit lagi. Ronan segera menyelamatkan Harry dan Polly, dan dengan mobil curian mereka kembali ke gedung. Tinker yang sudah bugar ternyata tidak akan mematikan bom tersebut. Dia berencana untuk membawa bom tersebut ke gedung dan meledakkannya. Singkat cerita, dengan mobilnya, Tinker berhasil kembali ke gedung dengan waktu tersisa 29 detik lagi. Sekembalinya ke gedung, Ronan dan kelompoknya begitu panik, dan tiba-tiba alarm di gedung berbunyi yang menandakan mereka akan segera melakukan lompatan lagi. What the hell is Dan that? akhirnya gedung pun mengalami lompatan bertepatan dengan bom yang meledak. Mereka menyadari bahwa gedungnya sudah berpindah ke dunia lain, di mana sekarang mereka berada di dunia yang terlihat sangat maju secara teknologi. Kemudian mereka berpencar di mana Patrick dan Harry akan mencari internet untuk mencari informasi ayahnya. Sementara Ronan dan Polly akan menuju ke rumah ayah mereka di dunia tersebut. Karena di dunia baru ini alat komunikasi yang mereka punya menjadi tidak berfungsi, maka mereka sepakat untuk berkumpul lagi di gedung ini sebelum waktu loncatan berikutnya. Atau mereka akan permanen di dunia baru ini. Sementara itu, tanpa mereka sadari, muncul Tinker yang ternyata dia ikut masuk ke gedung tadi dan ikut berpindah pula. Di perjalanan, Harry melihat ponsel di dunia ini sudah sangat canggih, dan dia pun berminat untuk membelinya. Karena siapa tahu, waktu dia kembali ke dunia mereka, teknologi ponsel itu bisa dijual ke Apple. Kemudian dia masuk ke toko tersebut dan membeli satu buah ponsel. Namun, ketika akan membayar dengan kartu kreditnya, si penjaga toko malah kebingungan dan mengatakan bahwa pembayaran di sini hanya menggunakan data bio saja. Data bio yaitu pembayaran dengan menempelkan telapak tangan di layar. Karena di dunia ini semua orang sudah masuk datanya di dalam sebuah sistem. Harry pun mencoba memindah tangannya dan ternyata dia bisa. Karena ada Harry versi lain di dunia baru ini. Harry pun tidak lupa mencatat alamatnya yang ternyata hanya beberapa blok dari toko tersebut. Do you realize how insane this is? I buy this, take it back home, sell it to Apple, instant billionaire. Sementara itu, Ronan merasa lapar dan mampir ke penjual makanan di pinggir jalan. Dan ketika dia akan membayar makanan, Ronan pun bingung karena dia harus memindai bio seperti Harry tadi. Tapi anehnya ketika Ronan menempelkan tangan pada scanner, ternyata datanya tidak ada di dalam sistem. Yang artinya, dia tidak pernah ada di dunia itu. Entah karena sudah mati, atau memang tidak pernah dilahirkan. Sementara itu, Tinker juga masuk ke toko elektronik dan mulai memborong semua peralatan elektronik di toko itu. Deacon pun kembali ke Harry dan Patrick yang sudah berada di apartemen Harry. Apartemen tersebut sedang kosong, dan ketika Harry memindai tangannya, seketika pintunya bisa dibuka. Singkat cerita, mereka mengakses internet untuk mencari informasi, dan mereka mendapatkan informasi yang ternyata Harry versi dunia baru ini adalah seorang pengacara yang korup. Patrick pun juga mendapatkan informasi bahwa ayahnya, Alex, telah meninggal dalam kecelakaan mobil 3 bulan sebelumnya. Setelah tidak ada informasi lagi yang didapat, mereka pun segera kembali ke gedung. Sementara itu, Ronan dan Polly telah sampai ke rumah ayah mereka. Ternyata rumah itu juga kosong. Ronan mencoba membuka pintu dengan kunci rumah yang dia bawa sebelumnya, dan ternyata bisa dibuka. Mereka pun memasuki rumah tersebut dan ternyata memiliki ruangan dan dekorasi yang hampir sama dengan rumah yang di dunia sebelumnya. Yang mana artinya banyak hal yang saling berhubungan di dunia paralel ini. Polly pun bertanya, apa yang akan Ronan lakukan ketika nanti bertemu dengan ayahnya. Ronan pun menjawab, dia akan memberikan benda yang ditinggalkan ayahnya, yaitu bola aneh yang ditampilkan di awal tadi. Ternyata Polly tahu bahwa benda itu berasal dari dunia lain yang disebut dengan dunia inti.
bahwa gedung itu terlihat sama di dunia paralel manapun. Tapi Polly yakin bahwa ada seseorang dimanapun yang telah membuat gedung tersebut. Tak ada yang tahu kenapa, dan betapa gilanya dunia tersebut, betapapun rusaknya dunia itu yang mereka sebut dengan dunia inti, yang kemungkinan ribuan tahun lebih maju dari dunia kita. Sementara itu masih di dalam toko elektronik, Tinker mencoba membuat alat yang nantinya akan digunakan untuk meretas gedung tersebut. Ronan teringat bahwa ada beberapa hal yang sama di dunia baru ini, dan dia segera mengecek bagasi mobil ayah mereka. Dan betul, ditemukan tas yang sama seperti di dunianya. Ronan segera memeriksa ransel itu, ditemukan benda berbungkus koran seperti awal film tadi. Ternyata bukan bola yang ada di dalamnya, tetapi tulisan yang berkata, "Ronan, segeralah keluar." Tiba-tiba datang sekelompok orang yang bersenjata dan sepertinya mencari ayah Ronan. Mereka menggeledah rumah sambil menodongkan senjata. Ronan yang dibantu Polly dan dengan ketangkasannya berhasil melumpuhkan penyerang tersebut. Mereka masih kebingungan siapa mereka dan apa tujuannya datang ke rumah ayahnya. Menggunakan mobil gerombolan tadi, Ronan dan Polly kembali ke gedung. Adikan kembali ke Ronan dan Polly yang sudah sampai di gedung. Ternyata di dalam gedung, Tinker sudah ada di sana dan mulai mengaktifkan alatnya. Ronan yang melihat Tinker menjadi sangat kesal dan hendak memukulnya. Tinker yang membawa kabel beraliran listrik balik mengancam untuk menghanguskan mereka berdua. Akhirnya Ronan pun melepaskan Tinker. Tujuan Tinker dengan alatnya adalah memaksa keluar siapa orang yang membangun atau mengoperasikan gedung tersebut. Dan dia yakin bahwa orang tersebut berada di lantai atas. Ronan agak meragukan hal tersebut karena gedung ini hanya bisa dinaiki sampai lantai 7 saja. Selebihnya pintu menuju lantai atas dirantai dan dikunci. Tinker segera mengaktifkan alatnya dan seketika gedung bergetar dan lampu berkedip-kedip. Alatnya Tinker ini semacam alat untuk menghack sistem di dalam gedung yang diharapkan akan memberikan kejutan bagi siapapun yang berada di lantai atas untuk bisa turun. What are you doing? I'm ringing the doorbell. Tanpa disangka, Patrick sudah kembali ke dalam gedung dan menodongkan pistol ke arah Tinker. Patrick meminta Tinker menghentikan alatnya. Tapi Ronan tidak setuju dengan Patrick dan minta Patrick menurunkan senjatanya. Karena Ronan juga menginginkan jawaban dari semua permasalahan ini. Mungkin dengan alatnya Tinker mereka bisa mengetahui alasan ayahnya menyuruh mereka ke gedung tersebut. Akhirnya Patrick menurunkan senjata dan Tinker pun mulai mengaktifkan kembali alatnya. Gedung pun bergetar kembali dan lampu juga berkedip-kedip. Tiba-tiba lift di ruangan itu yang tadinya mati menjadi hidup dan mulai berjalan turun. Pintu lift pun terbuka dan akhirnya seorang pria keluar. Ya, yang keluar dari lift adalah ayahnya Ronan alias Alex Carver. Dad? Tinker segera menanyakan ke Alex kenapa dia meledakkan bom nuklir yang menyebabkan terbunuhnya keluarganya. Namun, Alex mengatakan tidak tahu jawabannya. Tinker yang kesal segera mengaktifkan alatnya kembali. Kemudian Alex mengatakan apabila Tinker ingin tahu jawabannya, maka Tinker harus naik ke atas, karena ada yang telah menunggunya di atas sana. Tinker pun dengan langkah yang gonta memasuki lift, dan lift pun naik ke atas. Kembali lagi ke Alex yang sekarang reunian dengan anak-anaknya. Tentang apa yang terjadi, Alex mengatakan bahwa dia mencoba melindungi anak-anaknya dari gedung ini. Dia sudah melakukan perjalanan sejak lama, sejak sebelum anak-anaknya lahir. Alex juga mengatakan bahwa dia sebenarnya tidak berasal dari dunia yang ditinggalinya selama ini. Begitupun juga ibu mereka. Kemudian Alex menanyakan kepada Ronan tentang benda yang pernah dititipkannya. Kemudian Ronan mengambil bola aneh itu dan menunjukkan kepada ayahnya. Alex menyuruh Ronan untuk menyimpan bola tersebut karena benda itu akan mereka butuhkan untuk menemukan ibu mereka. Lah, di sini mereka terkejut. Ronan dan Patrick yakin bahwa ibunya telah lama mati. Tapi Alex mengatakan bahwa ibunya masih hidup dan dia satu-satunya yang mengetahui cara untuk ke dunia inti. Alex juga mengatakan bahwa gedung ini sudah lama beroperasi dan tidak ada yang mengoperasikannya. Tidak ada seorang pun di atas sana. She's the only one that knows how to get to the core world. Find her. Bring that device to her. Dan Alex juga menunjukkan mesin yang dibuat Tinker mungkin bisa membantu mereka menemukan sang ibu. Tidak berapa lama lift pun kembali turun. Alex kemudian meminjam pistol yang dibawa Patrick. Dan ketika lift terbuka, muncullah Tinker sambil berteriak.
Alec kemudian mengatakan bahwa dia tidak bisa bersama mereka karena masih ada urusan yang harus diselesaikan. Dia berjanji akan menemui mereka kembali. Kemudian Alec pun pergi keluar gedung. Suara alarm di gedung berbunyi lagi dan menandakan bahwa mesin tersebut akan melakukan lompatan lagi. What the hell is that? Ronan pun mencoba mengoperasikan mesin Tinker. What the hell is that? Di dalam monitor menampilkan banyak garis dan titik yang kemungkinan itu adalah mewakili penggambaran dunia paralel. Kemudian Ronan memilih sebuah titik di monitor dan gedung pun mulai melompat ke dunia baru. Tampak sinar terang dari luar gedung dan mereka pun melangkah keluar. Tapi, Polly tidak segera keluar gedung. Dan yang mengejutkan muncullah dua Polly yang lain yang selama ini bersembunyi di dalam gedung. Kemudian kedua Polly itu saling sweet dan ternyata mereka saling bergantian keluar gedung untuk memulai petualangan baru. Selesai. Ya, film paralel ini berakhir dengan situasi yang menggantung ya lur. Banyak pertanyaan tetap tidak terjawab. Seperti siapa sebenarnya yang mengendalikan gedung itu, dan apa sebenarnya misi Alex Carver, siapa sebenarnya Polly, dan apa dunia inti itu. Tapi, secara keseluruhan, film ini menawarkan gambaran menarik tentang dunia paralel, teori multiverse, dan pilihan hidup. Sampai jumpa di lain cerita ya lur. Terima kasih. Semua orang pun terdiam.
Semua orang pun terkejut.